وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, betapa senangnya kita setiap hari selalu bertemu dan berkumpul dengan keluarga. Keluarga kita adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Berapa banyak di dunia ini orang-orang yang kepingin membina sebuah rumah tangga, tetapi dalam perjalanannya mereka banyak mendapati kegagalan-kegagalan. Tetapi di luar itu, begitu banyak juga orang-orang lain yang justru mereka sukses dengan rumah tangganya. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Baiti jannati." Surgaku adalah rumahku, rumahku adalah surgaku. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya ada 4 syarat. Baik, pada kesempatan kali ini sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas satu dulu. Yang pertama, rumah tangga yang diberkahi oleh Allah itu adalah rumah tangga yang di dalamnya hidup jamaah. Ketika seorang suami bisa menjadi imam bagi keluarganya, bisa menjadi pemimpin bagi istrinya, bisa menjadi idola dan panutan bagi anak-anaknya, maka rumah tangga ini adalah rumah tangga yang sukses. Ketika dalam setiap pelaksanaannya, suami, istri, dan anak-anak mereka bisa menjadi pengayom bagi keluarganya, bisa menjadi yang terbaik dalam kehidupan mereka, maka rumah tangga ini akan menjadi sebuah yang luar biasa. Karena kekuatan sebuah negara dimulai dari kekuatan sebuah keluarga-keluarga kecil. Nah, rumah tangga yang hidup jamaah adalah di mana seorang suami itu terbiasa untuk melakukan sholat-sholat. Bukan sholat yang wajibnya, tapi sholat-sholat sunatnya. Karena seorang laki-laki yang soleh itu sholatnya berjamaah di masjid. Sedangkan wanita soleha itu sholatnya di rumah. Kalaupun ada laki-laki yang sholat di rumah, itu dipastikan dia adalah laki-laki yang soleha mungkin. Insya Allah mungkin bukan itu bagian yang ada pada diri laki-laki soleh kali ini. Tetapi apabila rumah juga dijadikan tempat melaksanakan ibadah sholat, maka rezeki Allah akan senantiasa berkumpul di rumah itu. Keberkahan Allah akan senantiasa hadir di situ. Malaikat-malaikat Allah akan turun ke bumi ini dan akan masuk ke dalam rumah-rumah yang senantiasa diberkahi. Sebagai contoh jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita membiasakan untuk sholat malam, bangun di sepertiga malam, katakanlah kalau sekarang mungkin pukul 4 karena subuhnya itu sudah mulai pukul setengah 6, dan kita bisa terjaga sebentar, kita sholat malam walaupun hanya barang 2 rakaat, ditutup dengan 1 rakaat sholat witir, maka rumah kita sudah kita jadikan seperti sebuah musola, seperti sebuah masjid. Di situ hidup jamaah. Mungkin istrinya juga ikut terbangun, lalu mereka melakukan sholat malam secara berjamaah. Alangkah indahnya sebuah keluarga yang aktivitas pertama ketika mereka terbangun, terbuka matanya untuk melihat dunia, yang dilakukan adalah melakukan ibadah sholat. Apalagi kalau seandainya mereka sempat melakukan sholat sunat fajar, yaitu sunat yang dilakukan sebelum datangnya waktu sholat subuh. Mungkin bagi mereka-mereka yang diberi kesempatan untuk bisa cepat pergi ke masjid, mereka bisa melaksanakan sholat itu di masjid, dan itu mungkin lebih baik. Tapi apabila kita juga bisa melakukan di rumah, ini juga menjadi lebih baik. Kenapa? Karena rumah kita akan senantiasa hidup jamaah di dalamnya. Sunat fajar adalah sunat yang paling luar biasa. Karena bagi mereka-mereka yang bisa melaksanakan sholat sunat fajar, maka kekayaan akan mereka miliki. Dunia ini berada dalam genggamannya. Sebagaimana sabda Rasulullah mengatakan, orang yang sholat sunat fajar, maka dunia beserta isinya diberikan oleh Allah kepada mereka. Siapa orang yang paling kaya hari ini di muka bumi? Mungkin kita berani mengatakan, oh itu adalah Bill Gates, karena dia memiliki perusahaan yang begitu besar, yang dengan itu dia mendapatkan royalti, dan dia bisa mendapatkan income yang begitu besar. Harta kekayaannya mungkin triliunan, bahkan puluhan triliun, bahkan ratusan triliun, bahkan tidak tertutup kemungkinan hari ini mungkin ribuan triliun. Tapi pertanyaannya, apakah dia bisa membeli dunia beserta isinya? Apakah dia bisa menguasai dunia beserta isinya? Tidak. Tapi bagi mereka-mereka yang sunat fajar 2 rakaat, maka mereka bisa mendapatkan dunia beserta isinya. Sholat apa lagi yang paling bagus dilakukan di rumah?
Ternyata kita juga bisa melakukan sholat duha. Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka Allah berikan rezeki dia hari itu cukup. Maka sama seperti dia sudah bersedekah untuk tertulang dan persendiannya. Sebagaimana kita ketahui, kita memiliki 360 tulang, 360 sendi. Yang setiap tulang dan sendi itu harus diberikan sedekahnya, dibayarkan sedekahnya. Kalaulah seandainya kita berikan perhitungan, orang-orang yang sekali bersedekah untuk tulangnya Rp1.000 saja, maka setiap hari dia berarti harus bersedekah sebanyak 360.000. 360.000 bukanlah nilai yang sedikit, bukanlah jumlah yang kecil. Itu dalam 1 hari. Bayangkan kalau 10 hari, berarti dia harus menyediakan 3.650.000. Bayangkan kalau seandainya 20 hari, bayangkan kalau sebulan, mungkin lebih daripada 10 juta dia harus bersedekah. Hari ini pegawai mana yang bisa menyediakan uang sebesar 10 juta untuk sedekahnya? Hari ini orang kaya mana yang mau dengan ikhlas, kalaulah bukan karena orang-orang yang mukhlasin, bukanlah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mau mengeluarkan setiap bulannya sekitar 10 jutaan. Tapi ternyata dengan 2 rakaat sholat duha, kita sama sudah seperti bersedekah untuk tulang dan sendi kita. Kalau 4 rakaat kita sholat duha, maka Allah mencatatkan kita sebagai orang-orang yang terbebas dari kelalaian. Apabila 6 rakaat kita sholat duha, ternyata kita seperti sudah diberikan, dicukupkan rezeki kita untuk hari itu dari mulai pagi hingga petangnya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah seandainya suami bisa sholat berjamaah di masjid, usahakanlah untuk bisa sholat sunat di rumah. Karena rumah yang senantiasa dijadikan tempat musola, tempat sholat, ini adalah rumah-rumah yang senantiasa diberkahi oleh Allah, ditakuti oleh musuh-musuh Allah. Hari ini kita kuat bukan karena hebatnya tentara kita, bukan karena kuatnya fisik kita, bukan karena banyaknya anggota dan jamaah kita. Tapi kita kuat karena kita melaksanakan sholat malam kita, karena kita mengerjakan sholat-sholat sunat kita. Rumah kita adalah basis kita, di mana kita akan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melakukan amalan-amalan soleh di luar sana, untuk bisa mengerjakan ibadah-ibadah lainnya di luar sana. Semua itu persiapannya dimulai dari rumah. Insya Allah rumah yang senantiasa di dalamnya ada terlaksana sholat, baik sholat sunat secara sendiri ataupun secara berjamaah, maka insya Allah rumah itu akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, apabila seorang suami bisa menjadi imam bagi keluarganya, bisa menjadi pemimpin bagi keluarganya, bisa menjadi idola bagi anak-anaknya, maka dipastikan anak-anaknya tidak akan mencari idola di luar sana. Karena dia sudah mendapatkan idola yang luar biasa di rumah, yaitu ayahnya. Para istri tidak akan sibuk dengan laki-laki lain di luar sana, karena dia memiliki laki-laki hebat di rumah, yaitu suaminya. Tetangga-tetangga, dia akan mendapatkan kenyamanan dan ketentraman ketika berada bersama kita, karena rumah kita senantiasa dinaungi oleh Allah dan malaikat-malaikatnya. Rahmat Allah turun ke sana. Siapapun yang masuk di dalam rumah itu, mereka merasakan ketenangan di dalamnya, mereka merasakan kedamaian di sekitarnya. Nah, tetangga-tetangga yang baik adalah tetangga-tetangga yang bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, mari di bulan yang baik ini kita senantiasa menghidupkan rumah-rumah kita, menghidupkan tempat-tempat ibadah kita, supaya kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan dalam kehidupan kita. Inilah rumah yang diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini bisa menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita, karena inilah yang akan menjadi bekal hidup kita di akhirat nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.